Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triodina Barobis dari jurusan Budaya Perairan eh, dengan NIM 2202030005. Jadi saya akan menjelaskan tentang industri aquaculture. Nah, bagi masyarakat Indonesia, aquaculture masih eh, dianggap sebagai ilmu yang sangat sederhana dan semua orang bisa melakukannya. Tetapi pada dasarnya industri aquaculture atau aquaculture merupakan program atau jurusan yang sangat memiliki peluang besar, terutama pada industrinya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganggap industri aquaculture itu tidak bisa berkembang sangat besar. Padahal di Indonesia sendiri sudah banyak industri-industri yang berkembang sangat besar. Uh, Nah, salah satu contoh dari PT Aquaculture atau industri aquaculture yang ada di Indonesia, yang pertama ada PT Central Proteina Prima TB atau biasa dikenal dengan PT CP Prima. Nah, PT ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar yang bergerak di bidang aquaculture, yang biasa memproduksi seperti ikan, bibit, pakan-pakan ikan, lalu juga ada probiotik hingga produk-produk udang. Nah, biasanya mereka juga memproduksi makanan-makanan olahan yang terbuat dari ikan yang dipasarkan di pasar-pasar domestik bahkan juga internasional atau ekspor. Nah, kemasan produk CP Prima ini banyak sekali di berbagai uh, luar negeri. Nah, contohnya itu ada di pasar India pada tahun 2014. Selain itu juga pasar ini sudah banyak mengekspor barang-barangnya ke luar negeri. Contohnya itu ada Vietnam, China, Jepang, Amerika, Kanada, Inggris, Belgia, Prancis, bahkan juga ada Belanda, Jerman, dan New Zealand, tergantung dengan uh, kebutuhan dari negara tersebut. Nah, selain itu PT ini sudah sangat dipercaya oleh perusahaan-perusahaan luar, bahkan sudah banyak di pasar-pasar domestik. Karena perusahaan ini sendiri sudah ada pada tahun 1980. Nah, dari sini kita menyimpulkan bahwa PT CP Prima ini sudah sangat dipercayai oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Nah, kantornya ini sendiri terdapat di Jalan Jenderal Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, eh, terletaknya di DKI Jakarta. Selanjutnya itu ada PT Matahari Sakti. Nah, PT Matahari Sakti ini merupakan salah satu perusahaan juga di aquaculture yang didirikan oleh Ibu Puspita Dewi Prijadi pada tahun 1988. Sama dengan PT sebelumnya, PT ini juga sudah sangat besar dan banyak dikenal oleh berbagai perusahaan-perusahaan luar. PT ini lebih uh, lebih memproduksi produk-produk pakan ikan yang biasanya itu bisa untuk ikan konsumsi, ikan hias, dan udang. Selain itu juga karena kebutuhan yang uh, efisiensi dan kebutuhannya meningkat, PT ini juga mendirikan atau memproduksi uh, pakan-pakan pet food atau pakan untuk hewan seperti kucing, anjing, dan juga burung. Nah, untuk toko untuk perusahaan ini kantor pusatnya itu ada di Surabaya, Jawa Timur. Oke, Oke, baik. Selanjutnya ada PT Gani Arta Dwi Tunggal. PT ini merupakan PT yang bisa dibilang sangat tua karena didirikan pada tahun 1972. Nah, kantor utama atau kantor pusatnya terdapat di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Nah, PT ini merupakan PT yang sangat besar karena pada awalnya pemasaran mereka itu langsung dipasarkan pada lahan perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu produk dari mereka ada dermaga apung, Jukung Ketamaran, ada KJA Bunda dan Kota. Bahkan PT ini merupakan PT yang sangat besar karena uh, banyak sekali produk-produk mereka yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan produk-produk luar. Nah, mereka merupakan PT atau perusahaan pertama yang membuka factory outlet, di mana selain itu juga mereka bergerak dalam pembuatan AgroPro atau net yang biasa digunakan untuk jaring-jaring pada pertanian atau juga sebagai jaring-jaring pada tambak. Selanjutnya itu ada
Nah, selanjutnya ini ada di PT Multidaya Teknologi Nusantara. Sesuai dengan namanya, teknologi. Nah, perusahaan ini bergerak pada bidang teknologi yang mengembangkan solusi-solusi teknologi dalam manajemen budidaya ikan. Di mana perusahaan ini masih terbilang sangat masih muda dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya karena didirikan pada tahun 2013 yang berpusat di kantornya yaitu di Bandung. Nah, eh, perusahaan ini sendiri merupakan perusahaan teknologi yang sangat besar di mana mereka memiliki merek yaitu Evichery, di mana produk-produk yang mereka kembangkan itu berupa mesin pakan otomatis, ada juga mesin pakan yang mendeteksi masalah yang ada di kolam ikan dan menyesuaikan pakan atau dosis pakan yang akan diberikan, sehingga kita tidak mubazir lagi dalam memberikan pakan. Tidak ada lagi yang namanya amoniak atau sisa-sisa pakan yang mengendap di kolom perairan karena kelebihan pemberian pakan. Dan itu juga mereka juga menyediakan kolam-kolam ikan dalam skala menengah atau besar. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang mengembangkan pemberian pakan secara otomatis atau berbasis teknologi Internet of Things. Nah, selain itu, Efficiency menyediakan pendanaan bagi para pembudidaya yang ingin uh, perangkat-perangkat lunak seperti teknologi-teknologi e-farm atau e-fisheryku untuk memantau operasional budidaya ikan dan juga udang. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada PT Aquatech Indonesia. Nah, sesuai dengan namanya yaitu Aquatech. Nah, ini merupakan PT yang masih terbilang muda juga daripada PT-PT sebelumnya karena berdiri pada tahun 2009. Nah, PT ini sudah banyak sekali dikenal di mancanegara, di luar mancanegara. Uh, Kantornya itu berpusat di Ancol, Jakarta Utara. Nah, perusahaan ini mengembangkan atau menyediakan produk-produk water treatment seperti ada produk filter filter tank, media filter, chemical tank, dan brain tank, ultra filtration, dan juga ada chemical perawatan. Biasanya itu tentunya ada alat-alat yang digunakan untuk memfilter air pada tambak budidaya. Oke, yang terakhir ada PT Evergen atau biasa dikenal dengan Evergen Resources, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan bioteknologi aquaculture yang mapan yang beroperasi di batas telur penelitian karena mereka melakukan aplikasi mikroalga tingkat lanjut atau tingkat tinggi. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 yang berpusat di Kendal, Jawa Tengah. Nah, Evergen Resources ini merupakan perusahaan yang sangat unik karena merupakan perusahaan yang mengembangkan astaxanthin alami yang sudah diteliti selama 1 dekade. Bahkan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang mengembangkan astaxanthin alami dan merupakan perusahaan yang sangat terbesar di dunia. Produk ini berbentuk oil dan juga powder. Meskipun terbilang masih baru didirikan dibandingkan perusahaan awal yang berdiri pada tahun 1700-an, tetapi perusahaan ini sudah sangat berkembang pesat dan merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia yang menghasilkan astaxanthin alami atau merupakan jenis mikroalga. Oke, baik, dari semua presentasi perusahaan yang saya tunjukkan tadi menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang aquaculture. Padahal banyak sekali masyarakat yang masih menganggap aquaculture itu merupakan perusahaan yang sedikit peluangnya uh, dalam mencapai keuntungan. Padahal setelah melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar Indonesia ini, diperkirakan peluang-peluang yang ada juga besar. Nah, dari berbagai perusahaan tadi, saya menyimpulkan bahwa di Kepulauan Riau ini perusahaan yang kemungkinan akan berkembang atau cocok didirikan itu yang pertama ada keramba jaring apung, di mana uh, banyak sekali uh, banyak sekali pembudidaya di sini yang menggunakan KJA. Contohnya di wilayah
Tanjung Pinang, dan Kepulauan Karimun. Sehingga peluangnya sangat besar karena sehingga warga-warga atau kelompok-kelompok budidaya dapat dengan mudah untuk membelinya, dan itu juga mudah didapat. Jadi peluang untuk uh, perusahaan tersebut besar atau dikenal banyak sekali masyarakat itu bisa dengan pendirian perusahaan KJA, dan itu juga pendirian perusahaan pakan alami dan juga pakan buatan atau pakan komersil seperti pelet, karena banyak sekali seperti yang saya bilang tadi, Kepulauan Riau ini banyak sekali masyarakat yang bermata pencarian sebagai kelompok budidaya. Nah, jadi sangat cocok sekali untuk didirikan di Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Karimun. Dan itu juga bisa kita dirikan perusahaan-perusahaan KJA di Pulau Natuna, karena Natuna sendiri berbatasan langsung dengan negara-negara luar. Uh, Kepulauan Riau ini juga termasuk pulau yang banyak berbatasan dengan negara. Contohnya itu ada Singapura dan juga Malaysia. Sehingga peluang untuk pendirian perusahaan dan pengembangannya itu sangat besar.